Assalamualaikum guys, baik lagi dengan saya Ruli pakai Mono Garage. Oke, di video ini saya mau ngenalin mobil pengganti Sejarot nih. Jadi untuk pengganti Sejarot kita ngambilnya Vios Gen 1 2006. Kenapa Gen 1? Karena saya belum pernah punya project car sendiri Gen 1 guys. Tapi kalau garapin punya orang, kita udah sering, mungkin ada lebih dari 5 unit lah gitu. Jadi makanya kita penasaran ya sama Gen 1. Alhamdulillah kita dapatnya facelift tahun 2006. Jadi ini Gen 1 edisi terakhir, produksi terakhir guys nih. Nah ini si Jarot beberapa hari lagi terbang ke Kalimantan. Jadi kita pasang kaca film baru dulu guys, biar cakep ya kan kaca filmnya. Karena kaca film bawahnya tuh udah pada peang, udah pada belel. Sama kayak ini nih. Ini juga kaca filmnya udah warna coklat. Kondisi bodi dan cat ini masih lumayan bagus. Cuman ya ada beberapa panel yang udah ada sol-solan ya kan, catnya juga jelek. Nah kalau untuk di bagian bodi sini yang besi-besi ini nih, pintu depan, pintu belakang, kap mesin, kap bagasi, ini masih catnya original semua guys. Ini udah kita cek nggak ada bekas laka. Natnya ketemu semua, bodi juga masih lempeng. Terus yang paling parah sih ini di bagian bumper depan dan belakang. Nah ini bumper depannya kayak gini-gini guys. Ini kan ngesolnya asal-asalan tuh. Ya untuk bumper depan mah kita lihat kondisinya aja nanti. Kalau misalnya masih bisa di repair ya kita repair. Kalau misalnya udah nggak bisa ya paling kita ganti baru guys gitu. Nih masih lempeng semua, natat juga masih rapet ya kan. Paling ya kayak bagian-bagian gini doang nih, ada bekas dempul-dempulan tuh. Ini juga udah dipakein klip kandang burung ya kan. Ini ntar kita copot. Ini untuk bracket-bracket bumpernya masih lengkap semua, masih komplit, nggak ada yang patah ya kan. Ini dipakein klip burung kayak gini, nggak tahu deh maksudnya apa. Untuk interior nih, wah masih lumayan oke ya kan tuh. Perintilannya lengkap semua, nggak ada yang kurang satupun guys. Cuman ya memang kondisinya udah belel lah ya, udah jelek. Ini kayak setir kayak begini. Tuh. Beberapa bagian di jok juga sobek-sobek. Ini kan jok lapis nih. Nah kulit jok bawahnya kayaknya masih oke deh. Ntar aja kita coba bongkar nih untuk cover joknya guys. Nah karena ini kan yang manual 2006 manual, jadi interiornya masih hitam kayak gini, hitam sama silver. Kalau yang matic lebih cakep lagi kayak Altis cuy. Ini juga kita masih dapat tip orinya, ini hidup. Tip ori hidup, speaker hidup semua. Electrical juga semua hidup ya kan. Spion retract juga masih normal semua. Cuman ya harus kita repair lah untuk dudukannya karena patah. Kemarin kita udah coba cari, ternyata dudukan spion Gen 1 ini tuh susah guys. Paling nanti kita repair lah. Oke. Nah ini untuk kondisi plafonnya seperti ini guys. Ya not bad lah ya untuk tahun 2006. Nih kita ke bagasi. Nah untuk bagasi juga ini masih lumayan lah ya, cuman kotor kayak gini. Dan beberapa bagian multiplexnya itu udah pada melengkung. Jadi nanti paling kita bikin ulang lah ya kan. Nah ini untuk bumper belakang juga ini ada dempulan. Nah bekas repairan lah untuk bumper apa namanya, depan sama belakang itu kondisinya udah jelek banget. Pokoknya nanti kita lihat aja untuk kondisi bumpernya, kita bongkar. Kalau misalnya masih bisa kita pakai ya kita pakai. Kalau misalnya udah nggak memungkinkan kita ganti baru aja guys. Nah ini nih, ini tutup dongkrak. Biasanya project car yang masuk sini ini udah pada rusak. Ini masih bagus guys. Nih. Cuman ya kondisinya kotor aja. Tuh. Masih mantep guys. Ini kan taruh sini. Staplesnya udah copot, nanti kita staples ulang ya. Tuh. Nah kotor kayak gini guys nih. Jadi kayaknya mobil ini nggak pernah dirawat kayaknya. Nah jadi untuk kondisi bagasi kurang lebih kayak gitu ya. Untuk nut nih, jarak kap bagasi kiri kanan masih sama, masih akur. Nutupnya juga masih enak. Terus untuk kondisi stop lamp nih udah retak kayak gini guys. Kiri kanan sama kondisinya. Ini juga di sini ada bekas, kayaknya ini bekas nyerepet tembok deh kayaknya. Tuh ini dipasangin klip kayak begini juga sama. Padahal ini bumper belakangnya masih rapat loh.
Jadi kayaknya untuk bumper belakang ini biar ngimbangin aja, dikasih klip kayak gini. Mana klipnya Mugen lagi anjir. Toyota dikasih Mugen, bah murtad. Ini untuk velg ring 17, kita nggak tahu ini velg model apaan. Jadi untuk velgnya nanti kemungkinan kita ganti pakai ring 15, cuman nggak tahu pakai velg apa, belum ada gambaran lah. Karena kita ngambil mobil ini dadakan. Soalnya si Jarod juga terjualnya yang mendadak juga guys. Itu. Nah ini untuk body kit belakang kondisinya udah hancur. Nanti body kitnya kita lepas aja. Nah ini untuk tutup tangki bensin. Untuk pegasnya juga udah bukan pegas original, udah diganti pakai klip buku guys. Nanti kita ganti pakai klip original lagi biar bagus. Nah, ininya apa namanya agak macet dikit, nanti kita benerin. Dia lah interior kayak gitu kurang lebih. Nah mungkin macet di situnya guys. Pokoknya nanti kita cek lah, kita benerin. Ini sekarang kita lanjut ke bagian mesin. Untuk di bagian mesin ini kotor. Nih kita cek sama-sama ya. Nah kondisinya kotor kayak begini guys. Mesin udah kita cek, untuk kondisi mesinnya aman. Olinya nggak ngobos, knalpotnya nggak ngebul, mesinnya enak halus, cuman kondisinya kayak gembel aja kayak begini. Ini juga kita jarang temuin Gen 1 yang pelindung panasnya, anti panasnya masih ada. Ini masih ada guys, masih lumayan antik ya kan. Untuk di bagian mesin standar semua, cuman ini mesinnya bergetar sampai ke kabin. Ini udah saya cek engine motornya jebol semua. Ini juga ada beberapa rembesan di bagian mesin. Di bagian belakang itu dari pompa power steering dan juga packing tutup klep. Untuk di bagian depan dari O-ring sensor VTI. Jadi nggak ada yang berat, nggak ada yang aneh. Bocor-bocor gitu mah ya standar aja lah ya. Ini support shock depan sebelah kanan jebol guys. Ini kalau mobilnya standing copot nih ban. Gitu. Jadi untuk di bagian mesin kurang lebih kayak gitu. Untuk kaki-kaki ini ya Gen 1 mah kondisinya bisa dilihat dari body lah. Kalau bodinya kayak gini otomatis kaki-kaki juga pasti nggak bakalan dirawat lah ya. Jadi untuk kondisi kaki-kakinya nanti kita refresh total guys. Kita ganti pokoknya semua part kaki-kaki nanti kita ganti semua lah, biar enak nih mobil, oke? Mobil ini atas nama PT tapi bukan bekas taksi. Ini mobil kantoran. Jadi menurut informasi dari pemilik mobil ini, dulunya ini mobil bekas manajer di salah satu kantor lah di Jakarta ya kan. Nah di kantor ini kan per 5 tahun sekali peremajaan unit. Nah mobil ini dilelang, dibeli sama pemilik yang kemarin saya beli ini dari pemilik mobil sebelumnya. Jadi bisa dibilang hoki juga dapetin atas nama PT tapi bukan bekas taksi, karena enaknya nama PT itu nggak akan pernah diblokir guys. Oke lanjut, sekarang kita mau ngerombak, nge-refresh total kaki-kaki ya kan di Vios Gen 1 ini. Ini Viosnya tipe G 2006, Vios Gen 1 edisi terakhir guys. Nah ini kemarin sudah kita cek untuk kondisi kaki-kakinya. Ini ada CV join luar sebelah kanan kena ya kan. Jadi pas belok patah bunyi. Ini ada bushing arm besar jebol. Ini ada long tie rod. Ini ada tie rod. Terus ini ada support shock. Ini ada karet stabil bar. Terus link stabil. Terus ball joint. Dan satu lagi engine mounting set. Nah ini part baru semua guys. Nanti bakal kita pasang ke Gen 1 penggantinya si Jarod. Jadi kita refresh semua ya kan, biar kaki-kakinya enak, terus mesinnya nggak geter sampai ke kabin. Jadi ya kita rapiin dulu lah seperti biasa, oke? Jadi seperti biasa mobil ini pakai jual. Ya kalau misalnya belum ada harga cocok ya kita pakai dulu. Kalau misalnya udah ada harga cocok nanti kita lepas, oke? Jadi sementara segini dulu part yang bakal kita ganti. Nanti untuk kurang-kurangnya sambil jalan aja, oke? Nah oke guys, ini cross member atau as balok udah turun. Jadi kita turunin aja semua biar kerjanya leluasa ya kan. Untuk rak setirnya ini bocor guys. Kalau Gen 1 kan dia masih pakai minyak ya, masih pakai oli power steering. Jadi di dalam rak setir itu banyak seal, banyak karet-karet gitu. Nah ini karetnya udah getas. Jadi untuk di bagian rak setirnya itu rembes.
Nah ini bisa dilihat di video ya. Kalau di bagian sebelah kanan tuh yang dibuka pakai kunci pipa itu belepotan oli. Nah itu oli rakstir guys, yang rembes dari seal yang ada di dalam rakstirnya guys gitu. Jadi beda dengan Gen 2 atau Gen 3. Kalau Gen 2 sama Gen 3 dia udah electric power steering, jadi dia udah nggak pakai minyak. Kalau Gen 1 dia masih pakai minyak, tapi kelemahannya kalau misalnya rakstir ini tanpa minyak atau udah elektrik biasanya cepat rusak. Nah kalau Gen 1 ini lebih kuat guys, bahkan jarang kita temuin kondisinya rusak. Ya paling cuman seal-sealnya aja yang bocor. Nah ini seal kitnya kita udah beli, tinggal kita pasang. Nah ya kan, jadi itu juga seal yang barunya cuman dipakai beberapa biji aja, cuman ya tetap belinya harus satu set seperti itu guys gitu. Selain sealnya, ini juga part pendukung rakstir beberapa ada yang rusak, kayak bushing gourmet. Jadi bushing gourmet ini adalah bushing yang nahan rakstir untuk duduk di cross member. Nah ketika bushing gourmet ini oblak atau rusak, jadi si rakstirnya itu nggak diem, jadi dia kocak guys. Jadi ketika nemu jalan jelek dia bunyi geretak gitu kan. Nah ini kita ganti nanti sekalian bushing gourmetnya. Untuk bushing gourmetnya ini sama dengan Avanza, ya kan. Info lagi aja dari saya, Avanza sama tuh. Jadi beberapa partnya itu bisa substitusi dengan Avanza ini, mobil Gen 1 ini. Gitu guys, oke. Nah oke guys, ini drive shaft sebelah kanan udah kita turunin karena si videonya mau kita ganti. Nih. Nah yang rusak tuh sebelah sini guys. Nah ini sebenarnya umurnya masih bisa panjang lagi kalau karet bootnya nggak hancur. Nah ini penyebab dari si video ini rusak tuh karena karet bootnya hancur, gemuknya muncrat kemana-mana karena nggak ketahan sama karet boot, akhirnya bikin daleman si videonya tuh kering. Nah kalau kering otomatis ketika kena putaran kan dia aus. Nah ketika aus ya udah habis tuh part di dalamnya, karena part di dalam si video ini kan cuman bola-bola gitu kan, lahar gitu. Nah kalau lahar nggak kena gemuk ya udah berarti laharnya hancur. Kalau enggak ya aus. Nih. Jadi untuk CV join luar sebelah kanan ini kita ganti baru. Karena menurut info dari pemilik mobil yang sebelah kiri CV join luarnya baru juga. Nanti kita cek sekalian, oke? Nah, ini nih guys penyebabnya nih. Jadi salah satu ciri-ciri CV join kena itu kalau kita belok patah ke kanan apa ke kiri dia bunyi guys. Gertak gitu kan. Ini oblak, oke. Jadi ini langsung aja kita ganti. Nanti kampas rem juga kita ganti semua lah ya biar aman. Jadi biar nanti saya juga pakainya enak, kalau dijual pun ya nanti pemilik selanjutnya nggak terlalu begitu banyak buat perbaikan lah intinya. Nih oblak nih guys tuh. Nah oke. Jadi udah ketahuan ya. Untuk CV join kanannya sudah hancur. Ini ngelepasnya lumayan susah nih. Ngelepasnya lumayan susah.